pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Shalom, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang bersyukur pada malam hari ini, boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Dan satu kali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Kita datang untuk menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Kami datang malam hari ini Tuhan, karena kami sangat mengingat akan kebaikan-Mu. Karena kami sangat ingin menyembah-Mu Tuhan. Karena kami sangat ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Engkau rela mati, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yang tidak layak ini Tuhan, menjadi berharga di mata Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi kami menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap sama-sama berkata, amin. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tertebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Yes. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tertebus dosaku. Kekudusan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Yes. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari berikan sorak-sorai. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh Jesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, Terima kasih Tuhan. Mari engkau yang percaya, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Jemaat Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yes Lord, siapapun juga, hanya Kau Yesus. Amin, amin. Di setiap
mari berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang percaya kepada Yesus, berikan sorak-sorai. Ya. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya sama-sama berkata, amin. Kita percaya di dalam Yesus ada penebusan, amin. Haleluya. Yes. Di dalam Yesus ada keselamatan. Hey. Semua berkata, dalam Dia ada roleh pengampunan, setia, kaya dengan
Bapak Ibu Saudara siap menari untuk Tuhan, amin. Siap untuk menari bagi Tuhan, amin. Yang siap boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Siap bergerak ke kanan, siap bergerak ke kiri, amin. Haleluya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujiku menari, Kaulah sukacita. Ayo ikut Bapak Ibu. Ayo, go. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujiku menari, Kaulah sukacitaku. Lagi, go. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujiku menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Yes. Dia yang telah merubahkan ratamu menjadi Tunggu sebentar. Bapak Ibu Saudara nggak boleh malu-malu buat Tuhan, amin. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ayo berikan yang terbaik bagi Yesus. Berikan sorak-sorai. Ayo gerakan badanmu. Go. Dan ku kan menari. Hey, di hadapan Rajaku menari. Hey, hey, hey. Yes. Kaulah sukacitaku. Ayo sama-sama bergerak. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari.
kita duduk. Coba dulu kasih jempolnya ke kanan dan ke kiri. Katakan Tuhan kita luar biasa. Katakan lebih keras, Tuhan kita luar biasa. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kata inilah yang mampu kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala
kami. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Yes. 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 Kau sanggup melakukan mujizat karena salib-Mu ku hidup. Oh Jesus. Oh Yesus. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami boleh mengingat kembali akan karya keselamatan-Mu di atas kayu salib itu. Ini kemenangan terbesar yang pernah dialami oleh umat manusia. Menang atas dosa dan maut. Dilepaskan, dibebaskan dari semua belenggu dosa, dari semua belenggu maut. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena karya penebusan-Mu di atas kayu salib, kami bebas, kami merdeka. Bahkan kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami punya masa depan yang indah, masa depan yang pasti, masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berbicara Tuhan malam hari ini, sampaikan pesan firman-Mu buat kami. Kami butuh firman-Mu supaya kami boleh tetap ada dalam rancangan dan kehendak-Mu. Berjalan di dalam setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Urapi kami, berkati kami melalui kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap diberkati melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati melalui firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya, tema kita adalah The Innocent One, yang tidak bersalah. Pribadi yang tidak bersalah. Nah, saudaraku, di dalam Daniel pasal 9 ayat 26 dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Saudaraku, di zaman pemerintahan Raja Darius, anaknya Raja Ahasiweros. Tetap mereka masih ada di tempat pembuangan. Ya, saudaraku, jauh dari tempat mereka berasal, jauh dari kota Yerusalem, jauh dari tanah mereka yang mereka tempati, tanah kelahiran mereka, saudaraku. Tapi mereka tinggal sebagai orang asing di tempat pembuangan, di negeri yang lain, saudaraku. Dan pada saat itu Daniel berdoa. Daniel berdoa ingin mengetahui apa yang Tuhan rencanakan bagi
yaitu bangsanya Israel. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan agar supaya bangsanya, bangsa Israel boleh mengalami keselamatan, boleh dipulihkan. Saudaraku ya, dan ini salah satu jawaban daripada doa Daniel, yaitu Tuhan mengirimkan malaikatnya, saudaraku, ya, untuk datang kepada Daniel dan berbicara kepada Daniel, memberikan hikmat akal budi kepada Daniel, supaya di dalam penglihatan yang disampaikan kepada Daniel tentang masa yang akan datang, saudaraku, maka Daniel paham, Daniel mengerti. Itu sebabnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah situasi di mana kita tidak mengerti, tidak berdaya. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita lakukan, kadang-kadang kita blank. Di otak kita ini kita blank, saudaraku. Tidak ngerti mestinya memutuskan, memilih dan melangkah seperti yang mana. Apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita ambil, keputusan-keputusan yang harus kita ambil, saudara-saudaraku ya. Di dalam situasi seperti itu, maka kita mau meniru Daniel, yaitu berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Yeremia 33:3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kita sedang berseru kepada Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah yang mendengar doa kita dan Allah yang menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya kita akan belajar malam hari ini. Yang pertama, Yesus harus mati. Saya kalau boleh katakan sebuah kalimat yang kelihatannya agak sedikit kurang nyaman di telinga kita. Saya mau katakan begini, bahwa Yesus itu lahir ke dunia dengan tujuan untuk mati bagi umat manusia. Bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita mesti paham, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bahwa dalam hidup ini ada tujuan yang harus kita selesaikan. Ada tujuan yang harus kita tuntaskan, saudaraku ya. Di dalam setiap hidup saudara dan saya, kita punya tujuan masing-masing. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap saudara dan saya. Kita diciptakan untuk menyelesaikan tujuan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya kita semua menjadi pribadi yang berharga, karena kita punya tujuan, saudaraku. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Bahkan saudaraku dikasih Tuhan, ada tujuannya untuk apa kita tinggal di Lumajang. Sebab dalam hidup orang percaya, tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan sudah atur. Roma 8 ayat 28 katakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi dalam setiap kehidupan kita ini ada campur tangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, Yesus harus mati. Karena tanpa kematian Yesus di atas kayu salib, kita semua tidak akan pernah bisa dilepaskan, dibebaskan dari belenggu dosa. Tidak ada satupun dosa yang bisa diampuni, saudaraku. Karena hanya Tuhan sendiri yang bisa mengampuni dosa manusia. Manusia tidak bisa menyelesaikan atau membereskan atau mengampuni dosanya sendiri. Pengampunan itu bisa diberikan oleh sebuah otoritas, sebuah pribadi yang levelnya ada di atas kita. Itu baru namanya pengampunan. Kita bersalah, pemimpin kita minta ampun sama pemimpin kita berkata, oke, saya maafkan, saya ampuni kesalahanmu. Kita bersalah, dihadapkan ke pengadilan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, maka pengadilan hakim memeriksa perkara kita dan memutuskan hukumannya. Apapun keputusannya, otoritas yang ada di atasnya, pemegang otoritas, pemegang kekuasaan namanya hakim di dalam pengadilan, itu yang punya kuasa. Di dalam hidup saudara dan saya, dosa itu yang memutuskan untuk bisa diampuni atau tidak, hanya Tuhan. Nah, karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita, kita bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kita sudah diampuni, maka kita pun wajib mengampuni kesalahannya orang lain. Zaman dulu, zaman perjanjian lama, itu ada hukumnya mata, gigi ganti gigi. Nyawa ganti nyawa. Kamu bikin salah sama aku, kamu tak bales. Itu hukum yang dulu, hukum duniawi. Hukum di dalam Kristus adalah orang lain bersalah sama kita, kita wajib untuk mengampuni. Amin, mengasihi mereka. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Saudaraku dikatakan di Matius 4 ayat 25-26, maka Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu dan kemudian saudaraku perempuan itu berkata
kepada Yesus dan dia berkata seperti ini, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Kristus atau Mesias, Mesias bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani itu artinya sama, yaitu yang diurapi. Jadi kalau yang diurapi itu datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, Yesus menjawab wanita itu dan berkata, akulah dia. Jadi saudaraku confirm. Jadi sudah sah. Yesus mengakui bahwa akulah dia, yaitu Sang Mesias. Yang diurapi, yang harus disingkirkan, yang harus dibunuh, yang harus mati di atas kayu salib, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Yesus harus mati untuk menebus dosa. Yang pertama sudah dinubuatkan oleh di dalam kitab Daniel. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa nubuatan itu harus digenapi dan Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang diurapi, yang harus disingkirkan, yang harus dibunuh, yang harus mati di atas kayu salib. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus di dalam melakukan, yaitu menyelesaikan rencananya, menebus yaitu umat manusia dari dosa, dari kutuk maut, saudara-saudaraku, tidak akan melanggar hukum yang berlaku. Amin. Tapi dia menyelesaikan dan menggenapi hukum yang berlaku. Dia melakukan kehendaknya tanpa melanggar firman-Nya sendiri. Dia melakukan kehendaknya tanpa melanggar hukum yang berlaku. Itu sebabnya dalam hukum kekristenan, saudara dan saya diperintahkan, bukan cuma dihimbau, taat sama hukum pemerintah. Taat sama hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pergi naik motor, pakai apa? Helm. Tidak peduli hari Minggu, hari Jumat, hari Kamis, hari apa. Saudaraku mau pergi ke gereja, mau pergi ke tempat ibadah. Kalau naik motor mesti pakai helm. Itu hukumnya. Setuju katakan amin? Nah kita diperintahkan untuk taat pada otoritas, yaitu hukum yang berlaku di negara kita. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, darah menjadi sebuah syarat untuk supaya ada penebusan dosa. Korban bakaran Imamat 1 ayat 1 sampai 17 itu berbicara mengenai darah. Korban kedamaian keselamatan bicara mengenai darah. Korban penghapus dosa Imamat pasal yang keempat bicara mengenai darah. Korban pelanggaran Imamat pasal yang kelima bicara mengenai darah. Saudaraku, korban penebus salah Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 19 dan pasal yang ke-6 saudaraku bicara mengenai darah. Jadi saudaraku dikasih darah menjadi salah satu syarat agar supaya kesalahan pelanggaran dosa itu bisa dihapus. Dan darah Yesus itu menjadi penghapus dosa. Saudaraku, itu sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal atau darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, korbannya harus sempurna, tidak boleh cacat. Tidak boleh ada korban yang cacat yang dipersembahkan. Saudaraku, dan Yesus Kristus itu korban yang sempurna, tidak bercacat, saudaraku dikasihi Tuhan. Sebab di dalam hidupnya tidak ditemui satupun kesalahan. Nanti kita buktikan. Di dalam 1 Yohanes 2:2 dikatakan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Sah. Darah harus dicurahkan sebagai penghapus dosa. Itu menurut hukum yang berlaku. Yang kedua kita lihat bahwa darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang harus dikorbankan di atas kayu salib, dicurahkan di sana, sah, tidak didapati satupun kesalahan. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Saudara, ya. Jadi dia adalah korban penghapus dosa, pendamaian untuk segala dosa kita. Darah Yesus sebagai penghapus dosa. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, sekarang kita lihat bahwa dia memang tidak bersalah. Di dalam pasal Daniel 9 ayat 26 akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. He is the innocent one. Dialah pribadi yang tidak bersalah itu. Ya, Lukas 23 ayat keempat dikatakan begini, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan ke seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini.
Jadi orang lain juga bisa menilai bahwa Yesus memang tidak bersalah. Sehingga kemudian saudaraku kita tahu, saudaraku Pontius Pilatus kemudian mencuci tangannya agar supaya dia tidak disangkut pautkan dengan keputusan yang dibuat oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Oleh imam-imam kepala pada waktu itu. Yaitu tetap memaksakan agar supaya Yesus yang disalibkan. Padahal pemimpin tertinggi yang ada pada waktu itu yaitu Pontius Pilatus telah memeriksa saudaraku perkara Yesus dan tidak didapati satupun kesalahan. Nah saudaraku kata tidak bersalah dalam Alkitab itu ada beberapa. Tetapi salah satunya adalah hamartano. Hamartano saudaraku ya. Bukan Harmanto. Ini Harmanto itu yang tetangga sebelah itu Harmanto ya kan. Ini hamartano. Hamartano ini berbicara mengenai sebuah situasi, sikap di mana dia tidak bersalah. Saudaraku dikasih itu baik dengan hukum yang berlaku maupun dengan Allah maupun terhadap penguasa yang ada. Kata hamartano itu ada muncul di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-8. Yaitu dikatakan begini, sebaliknya Paulus membela diri katanya, aku sedikit pun tidak bersalah. Hamartano, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Jadi saudara lihat di sini. Perkataan hamartano ini tidak bersalah ini harus memenuhi minimal 3 kriteria. Yaitu saudaraku yang pertama terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua terhadap Allah. Yang ketiga terhadap penguasa. Nah oleh sebab itu Tuhan Yesus pribadi yang tidak bersalah. The innocent one. Baik bagi sorga maupun bagi hukum Taurat yang ada. Maupun di hadapan manusia. Pontius Pilatus melegalisasikan bahwa memang betul Tuhan Yesus tidak bersalah. Dan kenapa dia yang tidak bersalah harus mati di atas kayu salib? Karena dia harus menjadi korban penghapus dosa. Menjadi seperti anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan kita bersyukur bahwa oleh karena korban Kristus di atas kayu salib, oleh karena darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercelah itu, kita bisa menikmati kemerdekaan dari dosa, dilepaskan dari kutuk maut, dan menikmati anugerah sebagai anak-anak Allah yang hidup. Untuk menjadi pribadi yang diberkati di bumi, dan punya kepastian masuk surga. Bukan mudah-mudahan, iman yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus, ada kepastian untuk masuk surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan keselamatan yang bisa membawa kita kepada hidup di dalam kebenaran sampai kepada Bapa di sorga itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman yang boleh kami dengar, kiranya firman ini memberkati kami, meneguhkan iman kami. Sehingga kami boleh mengerti dan paham bahwa memang Engkau harus mati di atas kayu salib. Bahwa untuk itulah Engkau lahir ke dunia ini. Yaitu untuk menebus dosa umat manusia. Tanpa Allah yang turun tangan, tidak akan ada satupun yang bisa melepaskan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu yang bisa membuat kami semua lepas bebas dari dosa, hanya Tuhan sendiri. Yang bisa memulihkan gambar diri kami karena kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu hanya Allah sendiri. Itu sebabnya kami bersyukur bahwa kebenaran ini memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman bahwa Engkau adalah Allah juru selamat kami. Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dan kiranya firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Tetap ada dalam rancangan dan kehendak-Mu, tetap ada dalam kebenaran firman-Mu, sampai untuk selama-lamanya kami tiba di sorga. Dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama katakan, amin. Mari yang diberkati tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus kita, haleluya. Bapak Ibu hari ini bersuka cita pada malam hari ini. Kayaknya kurang greget, kurang bersemangat ya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, haleluya.
pada malam hari ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab begitu ya. Berinteraksi dengan rekan-rekan kita yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Untuk Pastor Latif, bagaimana untuk tahun ini? Bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Inggris. Oke. Oke. Ya. Yang bahasa Inggris cuma pastornya aja. Yang lainnya enggak bisa juga Nggak ya. bisa. Pastor aja ya. Oke. Iya. Bagaimana dengan ibadah Paskah tahun ini dibandingkan dengan yang tahun lalu? Good Friday ya. Good Friday. Kita masih ya. ibadah Good Friday, Ya, Jumat Agung Jumat ya. Agung. Saudaraku, setiap ibadah, setiap kali kita merayakan ibadah ya, itu selalu akan ada nuansa yang berbeda. Itu akan menjadi suatu pengalaman pribadi yang berbeda. Tidak akan sama. Ya, oleh sebab itu saya percaya di dalam Good Friday kita hari ini, kali ini, itu pun akan kita rasakan sebuah suasana yang berbeda, suatu sentuhan Tuhan yang berbeda. Saudara akan mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan yang juga berbeda. Kalau saya boleh saksi sedikit aja ya. Selama puji-pujian tadi di situ saya menangis, saudaraku. Saya menikmati hadirat Tuhan, tetapi bukan cuma itu. Judul tema kita di Innocent One itu membuat saya ini seperti merasa begini. Dia yang gak salah itu loh, mau rela mati buat kita yang salahnya luar biasa. Terus satu persatu kesalahan saya itu ditunjukkan seperti di layar gitu. Betapa saya ini banyak bikin salah. Orang yang banyak bikin salah ini aja, Tuhan itu masih mau mengasihi, mau peduli dan mau mati bagi kita. Sebab firman Tuhan itu mengatakan, dia sudah mau mati di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita justru ketika kita masih ada dalam dosa loh. Nah itu sebuah pengalaman pribadi dengan saya yang sampai saya lepas kacamata saya, air mata saya berurai di depan begini. Karena saya ingat Tuhan itu sangat baik. Amin. Luar biasa. Terlalu baik buat kita. Amin. Tepuk Kalau tangan dulu buat Tuhan Tuhan Yesus. luar biasa baik untuk Pastor Latif, saya percaya Tuhan juga baik untuk saya dan untuk semua saudara yang ada di sini, juga yang ada di rumah. Amin. Oke, tampaknya kita sudah terhubung dengan GBI Rock Jember. Shalom Pak Beni. Sudah tergabung? Shalom. Halo, shalom yang di Lumajang. Salam hangat dari kota Jember. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya, yaitu peserta dari Zoom. Ya, dari Zoom akan bertanya, kemudian nanti Pastor Latif atau Pastor Beni yang akan menjawabnya. Hanya yang dari Zoom ya. saja. Jadi saudara yang onset enggak dapat kesempatan tanya, sebab saudara bisa langsung tanya sama saya nanti selesai ibadah gitu ya. Iya. Oke, saya memberikan kesempatan untuk penanya pertama. Bisa langsung dari Zoom, bisa langsung mengangkat tangan atau menekan icon raise hand. Saya Ya, sebelum itu persilakan. mungkin boleh enggak yang di Rock Jember di spotlight kita supaya lihat yang besar sebentar aja. Waduh. Halo Rock Jember. Jember. Boleh ibu-ibu di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita say hello untuk yang Jember. Walaupun terpisah oleh jarak ya, dengan teknologi yang canggih kita bisa bersama-sama ibadah ya. Oke, saya memberikan kesempatan kepada ada Ibu Heni. Shalom Ibu Heni. Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, tadi saya sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya saja saya ingin bertanya di sini, J. Mengapa Tuhan Yesus yang tidak bersalah itu, di Innocent One, itu harus menanggung segala dosa dan kesalahan dari umat manusia? Terima kasih Bu Heni untuk pertanyaannya. Saya rasa ini lebih baik dijawab oleh Pastor Latif saja. Oke. Jadi saya ulangi pertanyaannya Bu Heni, mengapa Tuhan Yesus yang tidak bersalah di Innocent One itu kok harus menanggung setiap dosa manusia? Oke.
Kira-kira kalau ada di antara saudara, tidak salah ini, tapi disalahkan sama orang lain. Kira-kira terima apa enggak? Enggak. Enggak terima Pak, gitu ya. Natural itu, apa namanya itu, manusiawi. Ya, saya rasa semua orang begitu. Tetapi sekali lagi, kita belajar dari Tuhan kita, keteladanan bahwa sekalipun kita dipersalahkan, bahkan kita tidak berbuat salah tapi disalahkan, maka kita belajar, saudaraku ya, belajar untuk kita bisa melihat sebuah situasi, apakah kita bisa memberikan sebuah reaksi yang baik, ya, dan belajar untuk ada penguasaan diri, tidak berespon salah. Tetapi yang saya mau sampaikan begini bahwa memang Tuhan Yesus harus mati, karena hanya dialah satu-satunya yang bisa menebus dan mengampuni dosa umat manusia. Ya, karena di dalam firman Tuhan di Yohanes pasal yang pertama, firman itu menjelma jadi manusia. Firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia menjelma menjadi manusia, menjadi daging. Agar supaya apa? Agar supaya dengan daging itu Allah yang roh itu menempati sebuah daging, dalam tanda kutip sebuah daging manusia, tubuh manusia, saudaraku, agar supaya setelah dia menempati tubuh manusia, maka sebagai tubuh manusia, maka dia bisa mati. Karena dia manusia. Kalau dia Allah, enggak bisa mati. Nangkep ya? Dia harus jadi manusia dulu. Ya, dia jadi manusia, punya tubuh yang bisa mati, bisa mengeluarkan darah, karena Allah enggak bisa mengeluarkan darah. Dia roh, dia kekal. Amin. Nangkep ya? Maka ketika dia masuk, dia punya tubuh, saudaraku, maka dia bisa mati, dia bisa mengeluarkan darah, maka dia bisa menebus kesalahan, pelanggaran dan dosa manusia dengan cara melakukan hukum yang berlaku, yaitu hukum Taurat. Harus ada penebus dosa, harus ada korban. Ya, kalau saudara-saudara kita, saudaraku, itu kan ada hari raya korban, itu disembelih, harus ada darah, gitu kira-kira. Maka ini adalah bagian daripada penebusan dosa. Harus ada darah, darah dicurahkan, sah, harus ada penebusan terjadi. Harus ada yang mati, saudaraku, sebagai korban pengganti dosa, ya, penebus dosa. Nah itu rangkaian atau hukum secara hukum yang berlaku, dia tidak melanggar. Ya. Yang kedua kita tahu bahwa Tuhanlah atau Allah itu yang menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambaran diri Allah yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah itu rusak karena dosa. Gambar diri Allah di dalam diri manusia rusak karena dosa. Satu-satunya bisa mengembalikan gambar dirinya itu kembali serupa dan segambar dengan Allah, seperti pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, itu ya yang buat. Amin. Yaitu dia sendiri yang menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan dia. Ya, itu alasan yang kedua. Kenapa harus Allah sendiri? Kenapa harus Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib? Padahal dia tidak bersalah, saudaraku. Jadi alasan yang kedua, maka dia ya satu-satunya yang bisa mengembalikan manusia kepada penciptaan yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Oke. Itu Bu Eni, ya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan menjawab. Untuk Bu Heni, sudah? Oke, sudah dikasih jempol sama Bu Heni. Oke, saya berikan kesempatan kedua bagi penanya di Zoom. Peserta Zoom yang akan bertanya, silakan mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand. Mungkin di Bisa di gallery view. Oke. Supaya tahu. Ya, oke. Oke. Oh ini. Oh itu. Ibu Komang. Shalom Ibu Komang. Ibu Komang dari Ken Rock kabare? Jember. Ibu Komang, Ken. Ci, Silakan Bu Komang. pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai warga kerajaan memaknai penyaliban Yesus? Oke, untuk pertanyaan dari Bu Komang ini
Saya mohon dengan hormat Pastor Benny bisa menjawabnya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, sebagai warga kerajaan, kita harus bisa memaknai tentang bagaimana karya Tuhan, penyalipan Tuhan di atas kayu salib, saudara. Ya, kita harus memaknainya harus dengan benar. Sebab di dunia modern ini, ketika Jumat Agung selalu ditandai dengan long weekend, libur yang panjang. Sehingga mulai berpikir tentang kita mulai kemana ya, lumayan ada liburan 3 hari, gitu saudara ya. Dan tanpa kita sadari bahwa kita akan kehilangan sebuah momentum yang sangat besar untuk membuat kita melihat bagaimana sesungguhnya hidup kita ini. Kita yang berdosa, Tuhan buat lewat karya salib itu, dosa itu ditebus. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa adalah maut. Kita tidak punya harapan. Buat apa kita hidup di dunia ini, kita ngerjakan segala sesuatu, kalau pada akhirnya di ujungnya adalah maut. Coba saudara bayangkan sekarang. Kita kerja, kumpulin semuanya, kita merasa happy di dunia ini, tapi ujungnya maut. Waktu kita tahu bahwa karya Yesus di atas kayu salib membuat sebuah perpindahan dari gelap kepada terang, maka kita bisa melihat sebuah masa depan dari kehidupan kita. Namanya new life, hidup yang baru. Hidup yang baru lewat karya Yesus itu diberikan kepada kita. Sebab barang siapa di dalam aku, firman Tuhan katakan, kamu adalah ciptaan yang baru. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus dan ada pertukaran tadi katakan bahwa yang tidak bersalah tadi dijadikan bersalah karena kita, ada sebuah pertukaran, kita dijadikan, dipindahkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Berarti saudara dan saya adalah ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, waktu kita bisa memaknai ini saudaraku, maka kita menjalani hidup kita itu penuh dengan sebuah gairah. Waktu kita bekerja, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita sekolah, kita melihat ada sebuah ujung harapan, ada sebuah kebahagiaan. Makanya waktu kita melakukannya ada sebuah gairah. Gitu ya. Coba sekarang kita coba bayangkan ketika kita ada di rumah sakit, kemudian dokter berkata kita, tidak ada harapan. Lemes. Langsung semua, aduh gitu ya, lemes, udah ada harapan. Tapi waktu kita sakit parah di rumah sakit, dokter datang dan berkata begini, wow, ini ada harapan sembuh. Harapannya 99,9%. Wes saudara, ada pengunjung datang, pengen apa? Sate kambing? Iya. Pengen apa? Gulai? Iya. Gitu ya. Disikat, kenapa? Ada kebahagiaan, ada sukacita. Demikian juga dengan hidup kita, bahwa hidup ini sekarang dijadikan baru, hidup yang baru. Dan sekarang kita menghidupi ini dengan hidup yang baru karena Kristus itu ada dalam diri kita. Makanya mari saudara kita memaknai apa di dalam penyaliban Kristus ini. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Harus bertumbuh ke arah Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu yang menjadi tujuan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, demikian Ibu Grace. Terima kasih Pak Beni. Ini semoga bisa menjawab untuk Bu Komang ya. Sudah puas dengan jawabannya Bu Komang? Oke, dijempoli. Oke, sekarang pertanyaan terakhir saya berikan kepada peserta Zoom. Yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan atau menekan tombol. Oh ini dikasih hati. Oh, salah pencet ya Pak Ogi. Pak Ogi mau bertanya Pak? Ya Pak Ogi mau bertanya atau dikasih hati? Oke, raise hand. Oke silakan Pak Ogi dari GBI Rock Lumajang. Ya,
Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar pengorbanan Kristus di kayu salib tidak sia-sia? Oke, pertanyaannya simpel tapi ini benar-benar praktis ya. Saya minta dengan hormat Pastor Latif bisa menjawabnya. Ini Ya. langkah praktisnya apa gitu? Ya. Ya, puji Tuhan, saudaraku, kita tahu bahwa keselamatan yang kita peroleh ya itu anugerah, bukan karena usaha kita, tetapi sungguh-sungguh merupakan anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya itu bisa menebus dosanya, bahkan kemudian bisa memastikan dirinya untuk bisa diselamatkan dan masuk sorga. Karena semua seberapa besar usaha manusia. Tidak akan pernah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu keselamatan itu anugerah. Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi karena anugerah, karena kasih Tuhan, kita memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Nah oleh sebab itu ketika kita sudah tahu, sudah percaya bahwa korban Kristus di atas kayu salib itu menyelamatkan kita, maka supaya korban Kristus di atas kayu salib itu tidak sia-sia, maka kita harus mengambil sikap. Ini yang saya sebut begini, bahwa ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Ada bagian Tuhan untuk mengerjakan, ada tanggung jawab kita untuk kita yang selesaikan. Nah itu sebabnya bagian Tuhan menebus dosa kita, itu yang tidak mampu kita lakukan, itu yang tidak mampu kita kerjakan. Ya. Tetapi ada bagian kita, yaitu ketika anugerah keselamatan sudah diberikan, maka kita harus melakukan bagian kita, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan dengan kata lain, kita mesti mengubah gaya hidup kita. Kita mesti menyelaraskan, yaitu gaya hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mesti menyelaraskan, yaitu pola pikir kita, paradigma kita, mindset kita dengan mindsetnya Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, hendaklah kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Ya kan? Perubahan pembaharuan budi itu renewing of your mind, memperbarui pikiran. Menjadi ciptaan baru itu memperbarui pikiran, saudara-saudaraku. Waktu pikiran kita diperbarui, maka otomatis gaya hidup kita, tujuan hidup kita berubah. Nah, saudaraku, di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10, itu adalah gaya hidup yang berubah. Dikatakan begini, saya mau bacakan buat saudara, Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dengan kata lain, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, maka kalau kita mau agar supaya kita bisa membuat korban Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia, darah yang telah dia curahkan tidak sia-sia atas hidup kita, maka kita mesti berubah dalam hidup ini. Berubah dalam pemikiran, berubah dalam tingkah laku, berubah dalam perkataan, berubah dalam gaya hidup kita. Maka saya percaya kalau kita semua berubah, otomatis pasti kita berjalan dalam kehendaknya. Dengan kata lain, kita menghargai. Kita mengimani bahwa korban Kristus di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Dan sungguh-sungguh bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Itu kira-kira seperti itu. Begitu, Pak Ogi. Bagaimana untuk, oke, jempolnya besar sekali ya Pak Ogi. Jempolnya besar Thank you sekali. juga untuk pertanyaannya bagus-bagus dari Bu Heni, Pak Ogi dan Bu Komang. Kita yang di sini memberikan aplaus untuk ketiga penanya kita. Oke. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan GBI Rock Jember. Untuk sebelumnya bisa Pastor Latif memberikan satu atau dua kata rangkaian dari pertanyaan tadi. Saya lihat kan berkesinambungan ya, Pastor ya, ada hubungannya. Bagaimana itu Pastor? Ya, kesimpulannya saudaraku, maka kita tahu yang pertama
keselamatan, pengampunan dosa, itu semua anugerah. Ya. Dan Tuhan Yesuslah satu-satunya korban yang sempurna. Anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercelah. Darah harus dicurahkan, harus ada nyawa yang diberikan. Itu aturan hukum yang berlaku. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita tanpa melanggar hukum. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan membuat masalah. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa dengan berbuat dosa yang lain. Untuk menyelesaikan dosa harus dilakukan dalam kebenaran. Setuju katakan amin? Nah setelah kita paham tentang hal ini, maka itu berarti kita harus mengubah hidup kita. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi orang-orang yang hidupnya sama sekali berbeda. Di kitab Maleakhi dikatakan akan terlihat bedanya antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Harus kelihatan bedanya, saudaraku. Dan yang ketiga kita tahu, kita mesti meninggalkan cara hidup kita yang lama. Supaya kita boleh menjadi ciptaan yang baru, mindset kita, pola pikir kita juga harus dirubah. Dan seluruh kehidupan kita juga pasti akan berubah oleh karena kita menjadi ciptaan yang baru. Dengan seluruh gaya hidup, kebiasaan, perbuatan, tabiat kita juga berubah. Semuanya selaras dengan firman Tuhan dan serupa dengan Kristus. Demikian kira-kira ya. Terima kasih Pastor. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di rumah, yang mengikuti secara online, anggur perjamuan dan juga roti perjamuan harap bisa disiapkan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapa. Katakan Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Pengabdianku hanya padamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapa. Mari ambil waktu sejenak untuk mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Biarlah darah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercelah itu sungguh-sungguh boleh mengubahkan hidup kita dan tidak sia-sia dicurahkan untuk menghapus dosa saudara dan saya. Semua oleh karena kasih-Nya
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan, buat anugerah-Mu. Kiranya korban-Mu di atas kayu salib tetap ada di hati kami, tetap ada dalam ingatan kami. Tidak pernah kami lupakan. Karena melalui korban-Mu di atas kayu salib itulah hidup kami diubahkan. Kami diselamatkan, kami diampuni, kami dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari belenggu dosa dan kutuk maut. Sehingga melalui korban-Mu di atas kayu salib, melalui curahan darah-Mu, kami dimerdekakan. Bahkan kami dimahkotai dengan kemuliaan, memiliki kepastian akan masa depan kami di bumi dan di sorga. Melalui korban-Mu di atas kayu salib dan melalui perubahan-perubahan kehidupan kami yang seturut dengan firman-Mu, yang selaras dengan kehendak-Mu, kami punya kepastian memiliki tempat di kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Syarala barala barala badasikarala barala. Angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan saudara. Yesus, terima kasih. Kiarala barala badasikarala barala. Sebelum kita makan roti ini dan minum anggur perjamuan ini, mari perbarui komitmen saudara di hadapan Tuhan. Berdoa dalam hatimu, ucapkan komitmenmu di hadapan Tuhan. Senangkan hatinya dengan komitmen yang sudah perbarui pada malam hari ini. Mungkin beberapa waktu kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Mungkin beberapa waktu kita sudah meninggalkan kesetiaan kita dengan Tuhan. Mungkin akibat kesulitan, masalah, persoalan, ataupun mungkin sakit penyakit membuat kita jauh dari Tuhan. Mari malam hari ini minta ampun sama Tuhan dan komitmen, perbarui komitmenmu. Ucapkan janji setiamu kepada Tuhan. Biar telinganya mendengar perkataanmu malam hari ini yang menyukakan hatinya. Mari masing-masing saudara berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Ya rala madasika. Saudara setelah selesai berbicara secara pribadi dengan Tuhan, mengungkapkan yaitu komitmen yang baru dengan Tuhan di hari yang luar biasa malam ini, di Jumat Agung Good Friday ini. Mari sama-sama saudara mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, kesalahanku, pelanggaranku. Malam ini aku mau membuat komitmen yang baru untuk mau lebih setia, lebih taat, lebih maksimal untuk melakukan kehendak-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi garam, menjadi terang dimanapun kami berada, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, malam ini aku mengingat korban-Mu di atas kayu salib yang telah mengubahkan hidupku. Malam ini aku berjanji, dalam nama Yesus, aku mau hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidupku, sampai ajal menjemputku, bertemu muka dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, bukan roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi. Yesus, terima kasih. Darah telah dicurahkan untuk menghapus dosa umat manusia. Harga telah lunas dibayar. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah dari anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bersalah. Darah dari the innocent one. Dari pribadi yang tidak didapati kesalahan sedikit pun. Tidak ada satu dosa pun yang dia lakukan. Darah yang suci, darah yang kudus. Dicurahkan untuk menghapus dosa saudara dan saya. Dan melalui kuasa darahnya, kita diberi kekuatan, kemampuan, dan keberanian untuk masuk dalam ruang Maha Kudus. Untuk bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi tirai yang memisahkan. Tapi kita satu di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Oleh kuasa darahnya, hidup kita diubahkan. Masa depan kita diubahkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dan yang lama telah berlalu. Kita mau hidup dalam kasih karunia-Nya. Untuk melakukan dan menyelesaikan segala kehendak dan rencananya di bumi ini. Biar melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah yang dicintai Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua belah tanganmu dan sembah Dia. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu.
Dan tidak akan pernah bisa kami membalas kebaikan-Mu. Korban-Mu di atas kayu salib mengubahkan hidup kami. Engkau yang tidak bersalah dibuatnya bersalah untuk menanggung dosa kami. Engkau yang tidak berdosa dibuat berdosa oleh karena dosa kami ditanggungkan di atas-Mu. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami tidak akan pernah kami melupakan salib-Mu, pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan ada rancangan Tuhan yang besar dapat kami capai. Segala kehendak Tuhan yang besar dan mulia terselesaikan melalui hidup kami. Semua terjadi oleh karena Tuhan menyertai kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat anugerah-Mu menyertai kami berlimpah-limpah. Berkat segala berkat jasmani rohani di bumi dan di sorga menyertai kami di sepanjang umur hidup kami. Kami akan melihat dan merasakan, menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pembelaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Amin. Diberkati saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh malam yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jangan lagi ada rasa takut dan khawatir Bapak Ibu. Kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Mari terus datang percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Berikan seluruh hidupmu hanya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya Rahel Mutiara sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kalau kita boleh sama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Khususnya juga saya berterima kasih kepada Mami dan Papi yang begitu luar biasa. Saya datang baru kedua kalinya Bapak Ibu. Tapi saya merasa saya seperti kembali ke rumah orang tua saya sendiri. Saya ini hidup jauh dari orang tua Bapak Ibu. Tapi ketika saya datang ke Lumajang, Papi bilang gak boleh nginep di tempat lain. Harus nginep di rumah Papi dan Mami katanya. Iya, saya senang sekali Bapak Ibu. Saya melihat Papi dan Mami orang tua yang luar biasa. Dari saya datang sampai hari ini perhatiannya luar biasa. Kemarin kita terburu-buru aja, ini nih. Mami langsung ingat pakaian hair dryerku biar cepet. Mami lagi potong kue, saya dipanggil-panggil, Rachel sini ayo kue. Waduh Mami ini baru diet nih, udah dikasih kue. Benar-benar luar biasa, Papi lagi. Ayo makan di sini ada makanan yang enak, ada kopi yang luar biasa. Jadi saya kangen nanti. Ya Bapak Ibu ya. Padahal Surabaya Lumajang hanya 2 jam. Benar-benar saya merasakan kasih yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Papi dan Mami yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, lagu yang akan saya bawakan judulnya ini Aku Berjalan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Sekitar 2 tahun yang lalu saya dengan suami kami melayani di kota Medan. Banyak enggak orang Medan di tempat ini Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Wow, ada juga luar biasa. Makanannya luar biasa ya. Orang-orangnya juga luar biasa. Bapak Ibu, saya pergi di Medan, saya ada pelayanan sekitar 1 minggu. Di hari yang ke-6, saya selesai melayani ibadah seperti ini sore. Selesainya sudah malam sekitar jam 7, jam 8. Saya pulang. Di kamar itu mau berdoa. Saya dengan suami kami mau berdoa, mau istirahat, mau tidur. Karena besoknya saya harus melayani ada 4 event di hari Minggu dengan berbagai macam gereja. Bapak Ibu Saudara, di pikiran saya, wow luar biasa penyediaan Tuhan. Kalau saya boleh melayani dari hari pertama hingga hari ke-6 dan bahkan besok di hari yang ke-7, saya harus melayani di 4 gereja. Bapak Ibu Saudara, saya bukan siapa-siapa.
Hanya karena kemurahan Tuhan. Pikir saya Bapak Ibu, sungguh-sungguh luar biasa. Malamnya saya mau tidur, saya mau berdoa, tapi tiba-tiba saya itu kaku Bapak Ibu. Sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan bernafas itu susah sekali. Tiba-tiba suami saya keluar dari toilet melihat saya. Kenapa wajahmu pucat putih sekali? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang, saya cuma ngangguk-ngangguk aja. Terus tidak berapa lama saya bilang begini, saya mau buang air kecil. Bapak Ibu, sampai di toilet saya tidak bisa mengeluarkan satu tetes pun. Saya bingung, jujur saya sudah berkeringat dingin. Saya mau nangis pun gak bisa, rasanya itu perut saya kakunya luar biasa. Suami saya langsung gotong saya bawa ke UGD. Itu sekitar jam 9 malam. Dia bawa saya ke UGD, sampai di UGD saya disuntik kanan dan kiri. Dipikirnya saya sama dikasih anti nyeri. Memang setelah saya dikasih obat itu saya merasa lega Bapak Ibu. Kami pulang. Saya beristirahat, saya pikir besok bangun sudah sukacita lagi, sudah segar. Bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu apa yang terjadi? Jam 3 pagi saya terbangun. Kali ini saya sudah sangat tidak bisa lagi berjalan. Saya bilang suami saya, tolong saya, tolong. Saya cuma bisa bilang begitu. Tolong, saya bilang. Saya menggigil, tolong saya bilang. Dia bawa saya lagi ke UGD. Hal yang sama di UGD, tapi kali ini saya diinfus dan tidak boleh pulang. Dokter bilang, ada apa sama kamu? Kenapa kamu tidak bisa bernafas seperti biasa? Ada apa dengan perutmu? Dia pegang bagian bawah, sangat sakit Bapak Ibu. Saya bilang saya nggak bisa buang air kecil sampai sekarang. Saya bingung, saya nggak tahu kenapa. Tidak berapa lama dokter datang dan me-USG saya. Pertama dia bilang begini, coba saya tes urin. Begitu dia bilang tes urin saya baru ingat, saya tidak datang haid selama 3 bulan. 2-3 bulan saya tidak datang haid, saya pun lupa. Karena kita sering pindah-pindah tempat, saya sampai lupa Bapak Ibu. Di situ saya sudah, loh masa jangan-jangan, saya bilang. Jangan khawatir Bapak Ibu, saya punya suami jadi jangan-jangan pun masih ada suaminya. Bapak Ibu Saudara, di sana di USG dan dokter langsung bilang begini, benar dugaan saya. Kamu hamil di luar kandungan, bukan di luar nikah Bapak Ibu ya. Saya hamil di luar kandungan. Posisinya itu sudah umur 2 bulan, sudah ada. Seperti biji durian tapi masuk ke dalam sedotan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan itu pecah. Itu pecah, saya sudah bernanah, saya sudah berdarah. Saya bilang, dokternya bilang begini, ini harus dioperasi segera Pak, dalam 1-2 jam. Saya nggak pernah masuk ruang operasi Bapak Ibu. Saya melahirkan anak saya Nicholas yang pertama itu normal. Saya takut Bapak Ibu, saya manusia. Saya bilang sama suami saya enggak mau operasi di Medan. Karena saya berpikir tidak ada siapapun di sini. Hanya kami berdua Bapak Ibu. Saya bilang sama dokter saya mau di Surabaya. Ada anak saya, ada keluarga saya bilang. Tapi dokter bilang gak akan mungkin. Kamu keluar dari rumah sakit ini, 1 jam kemudian saya akan yakinkan bahwa kamu dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya suami saya tanda tangan. Kami gak punya uang sama sekali. Kami cuma pegang sekitar 1-2 juta. Bayangkan operasi berapa Bapak Ibu, 50%-nya aja sudah luar biasa angkanya, dapat motor ya kan. Di situ suami saya tetap tanda tangan, lakukan saja dokter. Saya mau istri saya selamat. Saya takut Bapak Ibu, iya. Saya jalan di ruang operasi itu lebih dingin dari ini. Saya begitu takut, suami saya bilang, kamu loh nyanyi berkali-kali, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya. Kamu nyanyi aku berjalan bersama dengan Yesus, tapi kenapa kamu takut hari ini? Dia bilang tenang aja, semua akan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, saya masuk ruang operasi cuma sendirian Bapak Ibu. Ditemani suster dokter yang saya gak kenal sama sekali. Bapak Ibu tahu disuntik tulang belakang itu sangat sakit ya, luar biasa. Saya baring itu tangan kita seperti tangan Tuhan Yesus disalibkan Bapak Ibu. Di situ saya menggigil, saya kedinginan, saya takut. Saya mengingat luar biasa Tuhan kita.
Kalau kita boleh baring cuma dioperasi tapi kita tahu kita akan hidup lagi Bapak Ibu. Apa yang harus kita takutkan? Sementara Tuhan, Dia disalibkan untuk menebus setiap dosa kita. Operasi berjalan sekitar 3 jam Bapak Ibu Saudara. Setelah saya bangun, saya melihat wow. Terima kasih Tuhan. Waktu di ruang operasi, saya mulai tenang. Saya melihat ada cahaya yang begitu terang. Tangan saya yang kedinginan, saya merasa seperti ada yang genggam. Saya tahu itu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya gak tahu cara bayar uang operasinya Bapak Ibu. Tapi Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan buka jalan saat kita meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya habis 37 juta dan semuanya lunas tanpa saya dan suami harus mengeluarkan 1 peser pun. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hari ini saya mau katakan, kita mungkin sedang dalam pergumulan, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Pandang wajah Yesus, pandang pengorbanan Yesus. Dokter mengatakan mungkin saya akan susah memiliki keturunan lagi. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama dokter, tidak apa-apa dokter. Saya sudah dikasih 1 sama dokter, saya sudah dikasih 1 sama Tuhan, itu saya sudah bersyukur. Jadi hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuhan Yesus beserta dengan kita, amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Lagu yang akan saya bawakan selalu ada di YouTube Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buka, nanti ketik saja Rachel Mutiara. Akan selalu ada setiap hari jam 5 pagi, sama-sama kita mau menyembah Tuhan, amin. Yang mau menyembah Tuhan sama-sama angkat tangannya tinggi-tinggi. Satu kali lagi berikan sorak-sorai, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku berjalan dan melangkah karena anugerah-Mu. Segala kebaikan dalam hidupku. Karena cinta-Mu dan kasih-Mu, Engkau tuntun hidupku. Rencana-Mu selalu indah bagiku. Tuhan, ini hidupku, inilah jiwaku, semua untuk-Mu. Tuhan, lihat hatiku, hanyalah untuk-Mu,
Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita semua angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi kepada Yesus. Sebab Kau Allah kami yang besar. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Yes. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau Mari angkat kedua belah tangan saudara sama-sama, kekasih-kekasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah yang diberkati dan dicintai Tuhan Yesus. Pulanglah dengan sejahtera, pulanglah dengan penuh sukacita di dalam pimpinan dan penyertaan dari Bapa di sorga. Selalu dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mengalir melimpah, tiada pernah henti dalam hidupmu semua. Persekutuan bersama Roh Kudus selalu menyertai, memberikan kemenangan, kelimpahan, memberikan kebahagiaan dan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupanmu semua. Diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah orang tua mertuamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah samaran dan usaha pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, dibuatnya berhasil, berkelimpahan, berlipat ganda dalam anugerahnya. Diberkatilah pada waktu masuk dan pada waktu keluarmu. Diberkatilah saudara semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya disertai dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat,